Anastasia Widyaningsi NWIM A1G022048 Prodi PGSD akan menjelaskan materi tentang konsep dasar manajemen pendidikan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dosen Dr. Muhammad Kristiawan Magister Pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Latin dari kata manus yang artinya tangan dan akhirnya yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi managere yang bermakna menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada. Menurut Terry tahun 1986, yaitu kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber lainnya. Menurut Harsey dan Blanchard, manajemen adalah proses bekerjasama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi adalah sebagai aktivitas manajerial. Manajemen merupakan ilmu yang mengatur, mengendalikan, mengkomunikasikan, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam fungsi-fungsi manajemen, planning, organizing, executing, controlling, agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengertian pendidikan. Pendidikan atau education secara semantik berasal dari bahasa Yunani paidogogia yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Menurut Elaine G. Fold, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju pada pendewasaan anak itu. Dalam perspektif keindonesiaan, pengertian, fungsi, dan tujuan pendidikan dirumuskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 dan 3. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Pengertian manajemen pendidikan. Menurut Usman tahun 2004, manajemen pendidikan adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan kompetensi dirinya. Menurut Purwanto tahun 1970, manajemen pendidikan adalah semua kegiatan sekolah dari yang meliputi usaha-usaha besar. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerja sama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Apa saja sih unsur-unsur manajemen pendidikan? Unsur-unsur manajemen pendidikan menurut Usman tahun 2009 dan Henry Payol yaitu: pertama, man atau manusia berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan. Yang kedua, material atau barang. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi. Mesin. Mesin merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Yang keempat, money atau uang. Money atau modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung atau bangunan, mesin, dan modal kerja berupa kas dan piutang. Kelima, method atau metode. Dalam lembaga pendidikan, metode pembelajaran yang dibentuk oleh seorang guru sangat diperlukan dalam menerangkan pelajaran. Keenam, minute atau waktu merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Yang keenam, market atau pasar. Dalam lembaga pendidikan, market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik maupun dengan stakeholders
yang ada di dalam lingkup lembaga tersebut. Dalam teori klasik yang pertama kali diperkenalkan oleh Fayol tahun 1949, manajemen membahas hal-hal sebagai berikut. Pertama, teknikal. Kegiatan ini memproduksi dan mengorganisasikannya. Kedua, komersial. Kegiatan membeli bahan dan menjual produk. Yang ketiga, finansial. Finansial yaitu kegiatan pembelanjaan. Keempat, security, yaitu kegiatan menjaga keamanan. Yang kelima, akuntansi, kegiatan akuntansi. Yang keenam, manajerial, melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Selanjutnya, apa sih tujuan dan manfaat manajemen pendidikan? Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan menurut Kurniadin dan Masali 2012 yaitu: pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya. Yang ketiga, terpenuhnya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Yang keenam, teratasinya masalah mutu pendidikan. Dan yang terakhir, terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, serta meningkatkan pembagian manajemen. Pertama, manajemen puncak atau top manajemen. Disebut juga dengan manajemen institusional atau eksekutif atau key eksekutif. Terdiri dari dewan direktur, direktur utama atau chief executive officer atau CEO. Tugasnya mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan penting. Kedua, manajemen menengah atau middle management. Disebut juga dengan manajemen administratif. Terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajer divisi atau division manager. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Yang ketiga, manajer pelaksana atau operating management. Disebut juga dengan manajemen penyedia atau supervisory manager. Tugasnya bertanggung jawab untuk melaksanakan. Selanjutnya, komposisi keterampilan manajemen. Pertama, keterampilan teknik atau technical skill merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus. Ahli bedah, teknik, pemusik, akuntan. Yang kedua, keterampilan manusiawi atau human skill merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain baik sebagai perorangan maupun kelompok. Yang ketiga, keterampilan konseptual atau conceptual skill merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi. Selanjutnya, komposisi keterampilan kurikulum. Dalam manajemen pendidikan terdapat proses yang sinergis oleh IGMA 2009 yaitu sebagai berikut. A. Proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personal, spiritual, dan material. B. Proses keseluruhan pelaksanaan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan, pembiayaan, dan pelaporan. C. Proses bekerja dengan orang-orang dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. D. Proses pelaksanaan kepemimpinan untuk mewujudkan aktivitas kerja sama yang efektif bagi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. E. Proses pelaksanaan semua kegiatan sekolah dari yang usaha besar, proses pembinaan atau supervisi pendidikan. Ruang lingkup manajemen pendidikan menurut Pata 2012, manajemen pendidikan pada dasarnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan melalui pengelolaan bidang-bidang pendidikan. Bidang garapan manajemen pendidikan meliputi semua kegiatan yang menjadi saran penunjang proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Ruang lingkup manajemen kurikulum menurut Baharudin tahun 2010. Pertama, manajemen kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, manajemen personalia. Manajemen personalia adalah serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia. Yang ketiga, manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan
sampai dengan mereka lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik. Yang terakhir, manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan yang mengatur dan mengelola sarana prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Prinsip-prinsip manajemen kurikulum menurut Donglas. Prinsip-prinsip manajemen sebagai berikut. 1. Memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. 2. Mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. 3. Memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. 4. Mengenal secara baik faktor-faktor logis manusia. Dan 5. Relativitas. Nilai-nilai prinsip-prinsip tersebut memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan orang-orang dan nilai-nilai. Prinsip-prinsip manajemen kurikulum. Menurut Drucker tahun 1995 melalui MBO Management by Objective, Drucker memberikan gagasan prinsip manajemen berdasarkan sasaran sebagai suatu pendekatan dalam perencanaan. Tujuan langkah MBO antara lain: 1. Menentukan hasil akhir apa yang ingin dicapai oleh sekolah. 2. Menganalisis apakah hasil itu berkaitan dengan tujuan sekolah. 3. Berunding menetapkan sasaran-sasaran yang dibutuhkan. 4. Menetapkan kegiatan apa yang tepat untuk mencapai sasaran. 5. Menyusun kegiatan apa. 6. Menentukan batas-batas pekerjaan dan jenis pengarahan yang akan dipergunakan oleh atasan. Dan yang terakhir, 7. Lakukan monitoring dan buat laporan. Sekian, terima kasih.